Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UK Talks. Pada video kali ini saya akan membahas tentang partai-partai tersandra karena tidak mengusung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah ya. Variasi katanya ya yang saya sebutkan. Tentu ini adalah bagian daripada tafsir dalam konteks melihat tidak jadi berlayarnya Anies Baswedan karena partai-partai tersandra. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita bicara partai, dari dulu juga ya tersandra. Dari dulu juga tidak independen. Dari dulu juga ya memang manut dan turut pada pemerintah. Kalau kita bicara konstruksinya ya, kita ini sistem presidensial gitu. Bukan presiden yang sial, bukan. Tapi sistem di mana bahwa presiden sangat kuat. Nah, kalau sangat kuat ya menyusun kabinet dan menyelenggarakan pemerintahan gitu. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, komando kekuatan kekuasaan itu ya ada di presiden. Termasuk dalam konteks untuk membangun orkestrasi koalisi partai-partai. Pasti partai-partai yang ada di pemerintah ya manutnya pada presiden. Kecuali ya partai oposisi. Memang di sistem presidensial tidak mengenal oposisi. Tetapi ya publik mengatakannya kalau partai di luar pemerintahan itu dianggap oposisi. Padahal ya oposisi itu ada di sistem parlementer. Tetapi apapun itu yang harus kita lihat adalah ketika presiden punya kekuatan powerful untuk bisa mengendalikan partai, ya maka partai itu pasti akan manut turut, tidak bisa katakanlah berbuat seenaknya, tidak bisa bermanuver seenaknya. Contoh misalkan ketika di pemerintahan Pak Jokowi ketika itu ramai isu-isu menginginkan Pak Presiden ingin penambahan masa jabatan presiden, ingin pemilu diundur, lalu juga ingin Jokowi 3 periode. Itu kan sebuah kenyataan di mana bahwa ya partai-partai ya tersandra apa? Misalkan ada ucapannya Pak Erlangga ketika itu mendorong 3 periode. Begitu juga ada ucapannya Caimin yang sama mendukung 3 periode juga. Pak Zulhas juga mengatakan dengan alasannya sendiri mendukung Jokowi 3 periode. Dan ya hampir semua partai mendukung 3 periode ketika itu. Yang tidak kan hanya PDIP yang sangat berlawanan dengan Jokowi yang menolak 3 periode itu. Karena ya tadi ada partai-partai itu ada sandra-sandra politik gitu. Lalu juga ada tadi partai dipegang ya mungkin petinggi-petingginya punya kasus atau apa sehingga partai tidak bisa bergerak. Ya PDIP kan karena Ibu Megawati itu kuat, prinsipnya kuat, ya kekeh dengan pendiriannya ya menolak Jokowi 3 periode itu. Dan menurut hemat saya ya PDIP dalam konteks itu tidak tersandra gitu. Dalam konteks yang lain tidak tahu apakah tersandra atau tidak. Saya melihat bahwa ya dalam pencalonan Anies Baswedan pun ya bisa dalam sandra politik, bisa juga kepentingan partai politik yang ingin mendapatkan jabatan, ingin menjabatan kekuasaan. Jadi satu bisa tersandra, yang kedua tadi keinginan partai politik ingin punya posisi. Bahwa ketika berkoalisi di Pilkada gitu ya, ketika tidak mengusung Anies, ingin masuk ke KIM, ke Koalisi Indonesia Maju, apalagi KIM-nya ada KIM Plus, artinya ada kekuatan partai-partai politik yang kalah di Pilpres seperti PKB, Nasdem, PKS masuk ke KIM, khususnya di Jakarta. Tentu ini kan akan menggerus Anies tidak berlayar. Seperti kita saksikan Anies tidak bisa berlayar. Nah dalam konteks itu saya melihat ya ada kepentingan kekuasaan. Kalau masuk misalkan ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, ya partai-partai itu dapat kekuasaan, dapat jabatan gitu ya, dapat kursi menteri. Dan itu kan sesuatu yang umum. Itu ada namanya power sharing. Yang menang dapat jabatan, yang kalah pun ketika bergabung mendapatkan jatah juga menteri gitu. Ya sejatinya sih yang ideal adalah partai politik yang kalah itu ya bikin blok gitu untuk bisa menjadi oposan atau menjadi partai-partai di luar pemerintah atau partai oposisi. Itu yang bagus idealnya. Tetapi mana mau sekarang partai-partai kalau jadi oposisi sulit, susah, menderita,
bahkan dikerjai, mungkin akan dicari kasus-kasus hukumnya tadi sebagai alat sandera, sehingga partai-partai oposisi itu ya tidak nyaman, tidak enak dalam konteks menjadi oposan atau mengkritisi pemerintahan itu. Oleh karena itu saya melihat ya tadi ya soal sandera politik oleh kekuasaan, lalu keinginan berkuasa itu juga mendominasi bahwa ya partai-partai politik sejatinya berbasis kepada kepentingan ya rasional, realistis, dan di situ banyak pragmatismenya. Saya melihat bahwa ya faktor lain mungkin partai politik ya tidak mengusung Anies, ya tidak ada titik temu dengan Anies, kepentingannya tidak sama dengan Anies. Ya lalu apa? Lalu ya partai politik ya mengusung kadernya. Kader yang sudah berjuang mati-matian, habis-habisan untuk membesarkan partai juga ya punya potensi untuk diusung dan didukung oleh partai politik itu. Nah, sedangkan Anies adalah bukan kader partai, sehingga ya kelemahan di situlah ya dijadikan oleh partai politik untuk tidak mengusung Anies. Tentu banyak variabel kalau kita melihat soal tadi kembali ke sandera politik, soal keinginan partai politik berkuasa, lalu juga soal katakanlah ya Anies tidak punya partai politik, ya harus kader partai politik. Ini yang membuat gitu partai politik ya tadi tidak ketemu dengan Anies Baswedan. Ya saya melihat apapun itu ya kalau kita bicara soal sandera politik ya ini bisa terjadi kapanpun dimanapun kepada partai apapun. Ya faktanya ketika partai-partai itu menjadi oposisi ya dikerjai. Ketika partai-partai itu di luar pemerintahan, ya dicari-cari persoalannya, kasus hukumnya, bahkan di periode sebelumnya gitu ketika Demokrat menjadi oposisi juga kan ingin dibajak, ingin dikudeta gitu oleh kekuasaan, katakanlah seperti itu. Ya banyak lagi kejadian-kejadian yang kalau kita bedah satu persatu banyak bahwa partai politik memang dalam konstruksi di negara ini ya banyak yang tersandar oleh persoalan-persoalan kasus hukum dan lain sebagainya. Ya kita tahu bahwa Pak Erlangga kemarin pun mundur itu pasti juga ada intervensi tekan-menekan dari kekuasaan. Lalu kemarin ada undang-undang pilkada juga ingin dieksekusi oleh DPR juga pasti ada intervensi dan tekan-menekan. Nah dalam konteks itu ya ada sandera politik kepada partai atau kepada anggota parlemen yang jadi anggota partai. Ya syukurlah revisi tidak dilanjutkan sehingga reformasi 98 jilid kedua tidak terjadi, sehingga bangsa ini masih aman, damai, tertib, terkendali. Tentu kita ingin melihat transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo berjalan aman, damai, smooth, dan dalam konteks nanti pemerintahan Pak Prabowo Gibran juga berjalan dengan baik ya. Bagaimana Prabowo Gibran bisa mengimplementasikan janji-janji kampanyenya sehingga bukan lagi hiruk pikuk ke depan yang terjadi, bukan lagi saling berkelahi, saling gontok-gontokan, bukan, tapi bagaimana membuat negara aman, nyaman, damai, lalu program-program dari pemerintah jalan. Karena apa? Masyarakat sekarang banyak yang susah, banyak yang menderita, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang tidak punya uang, pekerjaan juga tidak punya. Saya sudah katakan di video sebelumnya juga bahwa milenial kita gitu ya, Gen Z kita 9 juta bahkan sampai 10 juta juga menganggur. Ini kan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan ke depan. Bukan hanya soal partai politik yang tersandra tadi tidak bisa mengusung kandidatnya, tetapi kita harus bicara soal konsep kenegaraan secara umum agar bangsa ini lebih baik, lebih sejahtera, hukum juga bisa berkeadilan. Maka ya kita awasi bersama jalannya pemerintahan ke depan. Saya melihat bahwa kita punya potensi untuk bisa maju, tapi jangan berseteru. Gitu. Kita punya potensi bisa menjadi negara hebat, tapi jangan saling membabat. Gitu. Kita juga punya potensi menjadi negara yang besar, tapi kita jangan juga berkonflik terus-menerus. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan Indonesia, ya kita sebagai anak bangsa harus punya kontribusi dimanapun tempat kita. Nah kembali kepada sandera politik itu ya, mana ada politik yang tidak tersandra, gitu. Pasti tersandra. Dengan akan mudah gitu ya sandra itu dipegang kendali itu oleh kekuasaan. Karena kalau tidak tersandra ya tentu partai politik itu akan main sendiri juga, agar bermanuver sendiri juga, sesuka sendiri juga. Dalam konteks menjaga independensi partai itu bagus.
Tetapi kalau tidak dikendalikan oleh tadi paksaan intervensi hukum gitu ya, oleh sandera kekuasaan, juga akan semakin liar permainan politik. Di satu sisi menyandra partai politik itu dilarang, tidak boleh, karena partai harus independen, harus profesional, harus membangun bangsa dengan caranya. Tetapi di saat yang sama ya tadi kalau tidak disandra secara hukum juga akan liar, akan pemerintah juga akan kerepotan dalam konteks tadi ya serangan-serangan yang akan dilakukan oleh partai politik. Bahkan kita tahu sama-sama tahu partai politik yang ada di dalam koalisinya pun ketika partai politik itu tidak tersandra maka ya akan menyerang pemerintahannya sendiri, kan itu. Itu repotnya di negara kita ini. Jadi ingin berbuat baik agak susah. Nah, dalam konteks sandra politik itu ya memang tidak boleh menyandra partai politik, jangan dilakukan oleh siapapun, oleh kekuasaan manapun. Tetapi saya melihat itu terus dilakukan oleh siapapun yang berkuasa begitu. Dari dulu, sekarang hingga ke depan saya menganalisakan seperti itu. Karena tadi kalau partai politiknya tidak tersandra, ya partai politik itu akan liar, akan melakukan operasi-operasi sesuka hati. Ya dalam konteks itu pula pemerintahan akan kerepotan. Ya saya melihat kembali kepada persoalan sandra politik, yang mana ada partai yang tidak tersandra. Semuanya tersandra karena banyak pemimpin partainya yang terkena kasus. Kalau tidak ingin tersandra ya jangan korupsi, jangan terima suap, jangan punya kasus. Saya rasa kita harus berbenah, partai politik harus berbenah, kandidat-kandidat kepala daerah seperti Anies juga harus berbenah, tentu harus evaluasi diri semuanya. Dan dalam konteks itu mari kita membangun bangsa tentu dengan cara kita. Partai politik membangun katakanlah pelembagaan politik yang baik. Calon kepala daerah juga harus evaluasi bahwa sejatinya tidak mementingkan diri sendiri, tidak main sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.